Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewan Salim dengan NIM 2218100. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan database di PHPMyAdmin. Di sini saya telah sediakan beberapa tabel yang akan digunakan untuk pembuatan database di PHPMyAdmin. Oke. Di sini ada 7 tabel. Yang pertama adalah tabel pasien. Di tabel pasien sendiri terdapat ID pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, serta kontak. Dan untuk tabel yang kedua adalah tabel pemeriksaan dokter. Terdapat ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, tanggal, serta diagnosis. Tabel yang ketiga adalah tabel ID dokter, nama, spesialis, kontak. Tabel yang keempat adalah tabel pembayaran. Terdapat ID pembayaran, ID pasien, total pembayaran, tanggal pembayaran. Tabel yang keempat adalah tabel obat. Terdapat ID obat, ID pasien, nama obat, jenis obat, serta harga. Untuk tabel yang kelima adalah tabel jenis perawatan. Terdapat ID jenis perawatan, ID dokter, ID pasien, nama perawatan, serta deskripsi. Dan untuk tabel yang terakhir adalah tabel kamar. Terdapat ID kamar, ID pasien, nomor kamar, jenis kamar, serta biaya harian. Oke, setelah itu selanjutnya kita buka Laragon, terus klik di database untuk membuka PHPMyAdmin. Nah, di tampilan PHPMyAdmin seperti ini. Terus langkah pertama adalah kita membuat database. Nah, di sini karena untuk nama databasenya saya berikan nama yaitu Rumah Sakit Al-Aminah. Nah, setelah itu kita klik create untuk membuat databasenya. Nah, untuk databasenya telah terbuat yaitu Rumah Sakit Al-Aminah. Terus kita klik di Rumah Sakit Al-Aminah. Kita buat tabel yang pertama adalah tabel pasien. Nama tabel adalah pasien. Kita klik pasien. Nah, untuk number of column-nya terserah dikasih jumlah atau tidak dikasih jumlah. Nanti pada saat pembuatan jumlah kolomnya baru ditambah satu-satu. Yang pertama adalah ID pasien. Nah, di ID pasien kita buat ID pasien. Untuk jumlahnya sendiri kita bataskan jadi 8. Ada nama, ada umur, tipe daftarnya integer. Untuk nama kita kasih varchar. Untuk umur kita kasih integer juga. Jenis kelamin kita kasih varchar. Untuk alamat varchar, kontak integer. Terus untuk ini kita sesuaikan aja. Untuk ID pasien panjangnya 8, nama pasien 50, 20, 10. Untuk jenis kelamin, alamat dikasih 100, kontak 50. Terus karena di sini ID pasien berperan sebagai primary key, untuk indeksnya kita pilih primary key. Terus klik go. Oke. Terus untuk kontak sendiri, karena kontak ini adalah unik, makanya untuk indeksnya kita pilih unik. Terus go. Nah, setelah untuk diisi, langkah selanjutnya kita save untuk tabel yang pertama. Nah, di sini sudah tampil untuk tabel pasien. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua yaitu tabel pemeriksaan dokter.
kita namakan nama tabelnya pemeriksaan dokter. Terus ada ID pemeriksaan, ID dokter, ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien. Tanggal diagnosis. Untuk panjangnya kita sesuaikan. Untuk ID pemeriksaan dikasih 8, ID dokter, ID pasien juga tetap 8. Untuk tanggalnya sendiri kasih 50. Diagnosisnya 255. Untuk diagnosis kita kasih tipe datanya adalah varchar, tipenya adalah varchar. Tanggalnya kita kasih date, ini integer. Terus ID pemeriksaan dijadikan primary key. Nah, untuk ID dokter sendiri ya kita jadikan index. Oke, untuk ID pasien juga sama. Oke. Setelah selesai diisi tinggal di save aja. Nah, untuk tabelnya kita sudah punya 2 tabel. Kita buat tabel yang ketiga adalah tabel dokter. Nama dokter, ID dokter, nama spesialisasi, dokter integer, varchar untuk name, spesialisasinya name juga, kontaknya dikasih integer. Telepon namanya 50, kasih 255, kontaknya 20. Untuk ID dokter jadikan primary key. Untuk name-nya tetap, karena kontak ini ada unique, maka kita pilih untuk indeksnya adalah unique. Setelah itu tinggal di save aja. Maka terlihat tabel dokter sudah ditambahkan. Terus tabel pembayaran, ID pasien, total pembayaran. Untuk ID pembayaran tipenya adalah integer, ID pasien juga sama integer, total pembayarannya integer juga. Untuk tanggalnya kita kasih date. Untuk panjangnya sendiri disesuaikan
Di sini saya pakai 8, ID pasien juga 8. Untuk total pembayaran 255 serta tanggal kasih 50. Untuk ID pembayaran sendiri kita jadikan primary key. Dan untuk ID pasien kita pilih index, go. Setelah terisi langsung saja di save. Kita buat lagi untuk tabel obat. Untuk ID obat integer, pasien juga tipenya integer, name obat kita kasih varchar, jenis obat juga varchar, untuk harganya tetap integer. Untuk panjangnya sendiri 8, nama obat 255, jenis obat 255, harganya sendiri 255. ID obat juga kita jadikan primary key. ID pasien index. Oke, setelah itu di save aja. Oke, 2, 4, 5. Kita buat tabel yang ke pemeriksaan dokter. Jenis perawatan. Nama perawatan, deskripsi. ID untuk ID tetap integer, name-nya kita jadikan varchar, deskripsinya juga varchar. Untuk panjangnya di 8 aja. Nama deskripsinya 255. Oke. Ini dijadikan primary key untuk jenis perawatan. Index. Oke. Setelah itu di save aja. Untuk tabel yang terakhir adalah tabel kamar. Nomor kamar, jenis kamar. Jenis kamarnya kita ganti menjadi varchar. Untuk biayanya tetap di integer. Untuk claimsnya sendiri 8.
kamar dikasih 255 aja. Isi kamar di harian. Untuk ID kamar dijadikan primary key, sedangkan ID pasien kita pilih yang index. Oke. Untuk nomor kamarnya sendiri kita jadikan unik. Setelah itu di save aja. Untuk tabelnya sudah genap, terdapat tabel dokter, tabel jenis perawatan, tabel kamar, tabel obat, tabel pasien, tabel pembayaran, serta tabel pemeriksaan dokter. Setelah pembuatan tabel, kita lanjutkan untuk desain menghubungkan antar tabel, apakah itu one to one, many to one, atau one to many, serta many to many. Oke, ini untuk desain tabelnya. Untuk merelasikannya, kita ke create relationship, kita pilih, terus kita klik di ID dokter, kita relasikan antara tabel dokter dengan pemeriksaan dokter. Klik pertama adalah di ID dokter, cancel dulu ID dokter, terus ke tabel pemeriksaan dokter, ID dokter. Nah, untuk yang ini kita pilih yang cascade, ini juga cascade. Nah, ini fungsinya, kenapa kita pilih ini, agar pada saat misalnya di sini ada on delete, ketika kita delete data di tabel dokter, maka di tabel pemeriksaan pun akan ikut terhapus. Dan sebaliknya, ketika kita mengupdate di tabel dokter, maka tabel pemeriksaan dokter juga ikut datanya ikut terupdate. Setelah kita pilih begini, kita klik OK. Jadi untuk tabel dokter sudah bisa terrelasikan dengan tabel pemeriksaan dokter. Selanjutnya kita lanjutkan untuk merelasikan antar tabel yang lain. Oke. Tabel pasien direlasikan ke tabel kamar. Setelah itu di OK aja. Nah, ini tabel pasien sudah terrelasikan dengan tabel kamar. Oke.
untuk desainnya telah kita relasikan semua. Nah, di mana di tabel pasien sendiri direlasikan dengan beberapa tabel, yaitu tabel pembayaran, tabel kamar, tabel pemeriksaan dokter, tabel jenis perawatan, serta tabel obat. Nah, di sini digunakan relasi one to many, di mana seorang pasien memiliki banyak pembayaran atau terrelasikan ke tabel pembayaran. Dan untuk tabel pasien sendiri juga terrelasikan ke kamar, di mana pasien juga memiliki kamar untuk di sebuah rumah sakit atau rumah sakit Al-Aminah ini. Terus pasien sendiri juga terrelasikan ke tabel obat. Nah, maksudnya one to many, yaitu seorang pasien memiliki banyak daftar obat yang dapat dimiliki oleh seorang pasien. Terus seorang pasien juga di tabel pasien terrelasikan ke pemeriksaan dokter secara one to many juga. Jadi seorang pasien ini bisa diperiksa pemeriksaan dokter atau diperiksa oleh beberapa dokter. Nah, terus pasien sendiri juga terrelasikan ke tabel jenis perawatan. Jadi seorang pasien juga memiliki beberapa jenis perawatan. Nah, setelah itu seorang dokter atau di tabel dokter ini terrelasikan ke pemeriksaan dokter. Jadi seorang dokter bisa melakukan banyak pemeriksaan atau melakukan banyak pemeriksaan terhadap seorang pasien. Jadi di sini untuk relasinya adalah one to many, yang berarti seorang dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Terus seorang dokter juga memiliki jenis untuk jenis perawatan. Jadi tabel dokter juga terrelasikan ke tabel jenis perawatan. Nah, jadi untuk pembuatan database serta relasinya saya rasa cukup sampai di sini. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk tutorial pembuatan database. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.